Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana dalamnya ada para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Suma. Dan kita akan melihat bagaimana mereka akan membawakan setiap data-data bahkan argumentasi mereka yang berkaitan dengan tema pembahasan mereka di hari ini. Dan pastinya setiap data yang akan mereka bawa itu mereka harus bisa pertanggungjawabkan, dan semuanya juga bisa dibuktikan kebenarannya. Dan lagi-lagi kita akan melihat bagaimana reaksi dan tanggapan dari Ustadz Suma ketika data bodong yang dia bawakan, yang selalu dibawakan berkaitan dengan iman kekristenan itu bisa dibantahkan dan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen. Dan ketika teman-teman dari para apologet Kristen bertanya tentang iman dan kitab dari Bang Suma, malah Bang Suma menjadi kepanasan dan seakan-akan dia mau framing lagi untuk kembali lagi membahas Alkitab, karena itu sudah menjadi makanan hari-hari dari si Ustadz Suma untuk mengusik-musik iman kekristenan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya, dan saya harap kita semua bisa menonton diskusi atau debat ini dari awal hingga akhir, supaya kita semua boleh dicerdaskan dan kita juga boleh melihat bagaimana ketika para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, Arab apologet Kristen, mereka bisa dengan begitu luar biasa mempertanggungjawabkan iman keyakinan kita kepada setiap orang yang belum mengerti, mengenal, bahkan mengusik-musik iman kekristenan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Santai aja bro, gua aja gak ribut-ribut dari tadi, gua santai kok. Santai aja. Mana sih? Wira, tolong bikin dulu kah bom Facebook mah. Saya bikin akun baru, kita lanjut kayak ini aja. Santai aja bro ya, kita sambil tunggu WK dulu. Mana WK ya? Oh WK ID ya? Gak apa-apa, CP itu aja, buka hati. WK ID ya? Ada WK ID ya? Enggak. 5 menit atau berapa menit Pak Bom? Ya terlalu panjang ya, 5 menit, 3 menit aja ya? 3 menit aja. 3 menit. Pak Bombong nggak apa-apa, aku buka data Pak Bombong nggak apa-apa. Oh iya. Kita bisa. Nanti si yang buka data ya. Iya. Yo, gedein saya aja nggak apa-apa. Saya punya internet gangguan bro. Ntar ya Suma ya, tenang aja Suma. Oke, masih ada waktu 1 jam lebih. Oke, sekarang. Oke. Ya, selamat siang semuanya, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Pak Bombong versus Bang Suma ya. Suma yang belum bisa mengerti bahasa Indonesia dan baik ya. Oke, kita pakai data ya Suma ya, jangan bocor aja di sini ya. Oke teman-teman, semua dukung, tolong dicetak layar. Hari ini Pak Bob versus Zuma, habis itu CP dengan Zuma. Kita antri sini ya. Oke, silakan Zuma. Yang pertama, tadi kan kau sudah bertanya masalah Galatia 3:13. Sekarang pertanyaan saya, Zuma, di Al-Quran surat ini ya. Ya, surat ini ya Zuma ya. Nih, Wah, kita buka ya. Nah ini. Kita di buka ini Zuma. Oke, kita buka surat Al-Jin. Kemenak surat Al-Jin 2:27. Kecuali kepada rasul yang diridhoinya, sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga malaikat di depan belakangnya. Nah, di sini dikatakan bahwa nabimu dijaga oleh Allah melalui malaikat-malaikat yang menjaganya depan, muka, belakang. Pertanyaan saya, kenapa di dalam hadis ya, hadis Muslim ya, di sini nah ini nih. Hadis Muslim, hadis ini ya, hadis Abu Daud 3912, Nabi kena racun. Ini malaikatnya kemana? Seharusnya malaikat itu bilang tegur, Nabi, itu ada racun, lu jangan makan. Nabi makan racun. Pertanyaan saya bukan masalah Nabi, malaikat ini jaga nggak? Kayak Anda kan satpam, ya satpam Anda mungkin tidur kah atau pergi bikin kopi kah? Tapi kan Nabi kan dijaga oleh malaikat, ada beberapa malaikat. Itu pertanyaan gua, sesuai dengan program lu ya. Lu kan satpam. Nah, gua tanya lagi, nih Sahih Muslim 4059 ini, nih mengatakan bahwa nabimu kena sihir, nih loh. Nabimu kena sihir ya. Nah pertanyaan saya, kok Nabi bisa kena sihir? Nih. Nabimu kena sihir, kok Nabi dijaga oleh malaikat? Nah, ini kan kau punya malaikat itu jaga kenapa? Saya tidak tanya masalah Nabi memang manusia. Pertanyaan saya, malaikatnya kerja apa? Ya, mereka ini kerja, itu pertanyaan saya, malaikat ini kerja apa? Kenapa sampai lalai Nabi bisa disihir,
Nabi bisa diracun. Oke? Nah, kalau kita buka Al-Qur'an ya. Surat Al-Qur'an 6944 nih ya. Kita buka ya. Al-Qur'an ya nih. Masih ada waktu Kak, Bro? Surat Al-Qur'an 69 Surat 69 GS 69, aku mau tanya sama lu nih sekalian ini nih. Nah, 69 nomor 44 sampai 47. Nih, gua mau tanya sama lu nih. 44 sampai 40. Sekiranya Nabi Muhammad mengadakan sebagian saja perkataan di atas ini, nih. Niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan. Kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Nah, kalau memotong urat nadinya di sini, kita lari ke Sahih Bukhari 6859. Ya, waktu masih ada ya? Oh 2 menit, oh mantap. Masih ada 2 menit, Pak. Christian please bisa buka hadis kah? Bisa. Yang kuartal ya, oke. Yang kuartal itu. 69. Iya. Sahih Bukhari 6859 ya. Yang uratku terpotong itu. 6859. Iya, coba tolong buka kah Christian apa? Itu 6859 bukan Sahih Bukhari, Pak. Ya, di pos dulu. Salah nomor Ya, itu, Pak. Yang kena itu yang kayak apa uratku teranu. Bentar ya. Sebentar saya buka dulu sebentar. Saya punya ada ya, sebentar. Gak apa-apa ya. Bentar saya dulu bentar ya. Sebentar teman-teman, saya kasih lihat dulu ya. Saya buka dulu Coba kita cari catatan. ya. Tak. Kuartalku. Nabi racun, bentar ya. Bentar. Ini racun. Saya Bukhari ya 5332 ya. Bentar ya. Saya Bukhari 5332 ya, bentar ya. Saya Bukhari. Ini. Berapa, Pak? Saya Bukhari 5332. Nah ini. Nah udah. Saya udah dapat, Bro. Udah. 5332 Sahih Bukhari. Iya. Bisa buka Kak Kristen, please? Boleh. 5332 ya. Sebentar ya, aku coba on cam. Itu bunyinya seperti itu ya, Pak ya? Ya, apakah kalian membubuhi racun daging kami tersebut? Ya beliau bertanya, jawab demikian. Mereka menjawab kami ingin terbebas. Yang merasa terasa itu apa ya? Itu di saya berapa ya? Bentar ya, cuma sabar ya. 4 berapa ya? 48 berapa ya? Aku juga sebentar. Ini sudah. Ini kita pakai jalur supaya jangan. Seperti itu, Pak. A5532 ini makan racun di bubur kambing kan? Nah, kalau yang ini ya, kena sihir, hadis Muslim. Ada di pos kah? Kena aorta itu. Iya, sebentar aorta itu kemarin. Bisa bantu Bang ini cepat, Bang Elo, tahu nomornya hadisnya? Di pos dulu. Coba WK di pos dulu WK. Biar kita coba bantu nomor apa hadisnya? Kiamat yang tahu kiamat. Bentar, ada kiamat di bawah. Sebentar aku lihat bukuku dulu ya. Iya, oke. Supaya enak diskusinya. Ya, shalom Pak. Itu Ya, kiamat mungkin tahu kan? di Quran X atau tak bukakan sekarang aja nih. Biar enggak apa? Iya, supaya jangan dibilang fitnah. Tuh kan kita pakai data. Ya, dipastikan dulu datanya. Iya, pakai data aja biar jangan ada fitnah toh. Supaya enak. Ini tinggal 4 Kita diskusi pakai data. Biar Ini, kita Pak. fair-fairan aja. Ini ya, supaya maksudnya kita diskusi enak, jangan ada fitnah. Kita dilapor-lapor toh ini kan datanya sahih. Silakan Nah, bernarasi. ini bisa dicek di quranx.com ya. Ini hadisnya 428. Oh iya tuh. 4428 atau kalau dicek ini ya, volume 5 buku 59 hadis nomor 713. Nah, ini silakan Pak. Sahih berapa? 4428 ya? Oh iya, sudah ada. 4428 tapi kalau di Oke, sudah. penomoran biasa nggak ada. Ini mesti Itu di sun- Itu udah jalan ya waktu itu jalan ya. Oke. Iya, Ya, jadi di begitu supaya. sunnah.com itu. Cuma pertanyaan saya, kau tolong jelaskan kerjanya malaikat itu apa? Kau kan pernah jadi satpam, mantan satpam. Nah sekarang saya tanya namanya bodyguard, dia harus menjaga Nabi karena itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sampai Nabi bisa kena racun? Habis, Ya, Pak Bom. kemudian itu oke silakan. Pertanyaannya, Nabi kenapa bisa kena racun? Kenapa Allah tidak menjaga sihir. Nabi? Silakan. Kena sihir juga ya. Kena sihir. Silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kena racun, Nabi kena sihir, itu mah wajar. Karena dia manusia biasa. Kalau Tuhan yang dibunuh, Jawabannya begitu. sabar dong. Adapun yang terkait dengan surah Al-Jin itu bukan masalah sihir atau apa. Ini mengenai penjagaan Allah terkait pewahyuan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya buka kamera ya. Tolong waktu saya dihentikan. Oke, besarin saya teman-teman. Penyembah Yudas. Besarin. Berarti Anda mewajar sudah. Muhammad kena sihir. Udah kau diam, weh. Congorpedia diam kau. Nih. Muhammad kena sihir. Ini. Wajar. Innahum anis sam'ah lama'zulun.
Jadi sesungguhnya iblis itu untuk mendengarkan Al-Quran saja tidak bisa, dia dijaga oleh Allah. Nggak boleh. Oh, gitu ya? Tak ada hubungannya dengan yang tadi aku bawa itu. Makanya kau kena sihir kok wajar. terus kemudian Kena sihir maksudnya lewat kuping atau lewat mana cuma? Rasulullah Muhammad SAW itu kena sihir, itu dia nabi, dia rasul, dia manusia. Yang Pertanyaannya bahaya bukan nabi bro. Aduh tolong ini. sekarang begini. Malaikatnya bikin apa? Malaikatnya bikin apa? Malaikat bukan menjaga dari aspek itu, bro. Ini waktu saya kan, bro. Waktu saya kan, Jalan, bro. jalan. Nanti tambah, nanti tambah. Penyembah Yudas. Ini waktu saya kan. Nanti tambah. Nah, ini yang kau harus pikirkan ini. Yohanes 19:30 nih. Maka Yesus diberi secucuk anggur. Hanya sedikit saja racun asam nih. Apa yang tertulis di sini? Jangan ketawa, ini waktu saya. Ini waktu saya. Apa yang tertulis? Ya. Maka meninggallah dia. Meninggal. Tuhan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun mati. Dia pun mati. Tuhan mati, Mama. Kok Tuhan mau mati? Nih, baca ayatnya ya. Jadi Al-Hajj ini yang kamu bahas tadi, Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian diutus. Nggak usah kirim koin, akhi alumni, nggak usah. Jangan ada umat Islam yang kirim koin, jangan. Ini sebenarnya tujuan Mantap, bom saya mantap. diajak ke sini itu karena itu. Dia kembali kerasnya mantap, habis. Nah, ini ya. Rasulullah Muhammad SAW ini diutus oleh Allah. Kemudian tugasnya adalah untuk menyampaikan Al-Quran. Dan iblis tidak akan pernah bisa menyentuh atau memasukkan dalil-dalil di dalam Al-Quranul Karim. Karena Allah menjaganya beserta dengan malaikat. Itu maksudnya. Nah, yang harus kamu perhatikan itu, di dalam agamamu ini, bagaimana kemudian Tuhanmu nih. Lalu mereka meludahi muka Yesus. Mukanya Yesus, Tuhannya Kristen. Lalu memukul Yesus. Ada juga yang menampar Yesus. Oh mama sakitnya hatiku, Tuhanku diludahi mukanya. Kalau Nabi diracun itu biasa, Nabi Zakaria malah dibunuh. Tapi ini Tuhanmu diludahi, sakitnya tuh di sini. Lalu kemudian nih Tuhanmu yang mati terkutuk nih. Ya, saya bacakan dalilnya. Ulangan 21 nomor 22. Nih, saya bacakan ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Nah, ini dengarkan. Sebab seorang yang digantung oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu menjadi milik pesanmu nih. Ini Tuhan yang kau sembah nih terkutuk di atas tiang salib nih. Tuh dalilnya tuh. Jadi yang kau sembah itu Yudas yang mati terkutuk di atas tiang salib. Kenapa Yudas? Karena di dalam Amsal 17 nomor 23, terkutuklah orang yang makan suap. Yang makan suap, baca Matius 26, Yudas makan suap. Berarti yang terkutuk ini siapa? Yudas. Perbaiki dudukmu, Bom. Perbaiki, atur napas, ya. Terus kemudian terang dikatakan di dalam Galatia, ada tertulis. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat. Sebab ada tertulis. Di mana tertulis, Bedeng? Di mana Ben tertulis? Di sini. Ulangan 1, 2, 2, 3. Terkutuklah, sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Ini siapa? Yang terkutuk ini siapa? Yudas. Kenapa Yudas? Karena Yudas makan suap. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Jedar. Comot-comot. Oke, waktu habis. Habis ya. Oke, lanjut. Habis. Pun tadi sudah dijawab, mungkin telinganya cuma kurang mendengar ya. Jadi silakan jawab lagi. Ya, Suma. Saya tahu bahwa Anda ini memang sekolahnya sampai di situ aja, ya. Jadi Anda hari ini menunjukkan Anda punya ketidaktahuan dan Anda sekolah nggak benar. Saya curiga Anda nggak pernah sekolah. Mungkin Anda dulu tukang parkir, jadi satpam. Sekarang ini saya tanya, posisi Anda sebagai satpam. Saya tanya dalam surat Al-Jin tadi. Di situ Nabi Allah memberikan kuasa kepada malaikat. Ya, malaikat-malaikat menjaga muka belakang, kiri kanan, istilahnya ya, jaga kiri. Itu menjaga Nabi. Jadi pertanyaan saya, tadi kau belum jawab. Nabi itu dia kenapa bisa kena sihir? Namanya kalau kena sihir berarti orang punya ilmu lebih tinggi, berarti malaikat kerjanya itu apa? Pertanyaan saya bukan Nabi itu kan manusia biasa. Lu ya oke, saya setuju. Pertanyaan saya nih, penjaga ini kerjanya mereka apa? Mungkin mereka tidur kah? Mungkin mereka lagi bikin kopi seperti satpam tuh, jangan malam baku gantian kan? Itu ya. Jadi pertanyaan saya itu malaikatnya mungkin seperti, bukan saya tanya Nabi memang manusia. Wajar ya, pertanyaan saya ini satpam. Malaikat ini mereka jaga apa? Kenapa sampai Nabi bisa kena sihir? Kena apa lagi itu namanya tuh? Kena
minum racun. Nah, Jadi sakit sekarang jiwa, saya- Pak. Racun. Sakit Ya jiwa, itu. sakit jiwa. Nah, sakit jiwa. Penyakit Nah, ain, sekarang penyakit ain, ya. saya jawab ya. Tadi kan Galatia 3 jelas karena kita. Terus kau mengatakan, oke saya buka data. Nah, ini. Ini sudah nubuatan. Tadi kau bilang Yesus minum racun. Aduh sorry, bukan Yesus minum racun ya. Tadi saya gini ya, nubuatan ini. Sebentar ya, kita buka di Yesaya. Kau bilang Yesaya dipukul, didulahi. Ini. Jawabannya di sini. Ini nubuatan semua harus terjadi. Pertama Yesaya 52, oke? Cuma kau pasang telinga nih. Saya jawab ya Alkitab. Pertanyaan saya kau belum jawab nih. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia. Ini Tuhan Yesus sudah dinubuatkan, dia akan disiksa sampai wajahnya tidak akan ini nih. 53 lagi nih semua. Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah nih yang terkutuk siapa? Kita ini yang terkutuk, yang ditanggungnya. Cuma dan kesesaran kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah. Kena tulah ini kutuk. Kita kira dia seperti kau kira Yesus kena kutuk, dipukul. Nih tadi kau jawabanmu ya. Yesus dalam Matius 26, Yesus dipukul, ditindas, diludah ini, ditindas Allah nih. Kau berpikir ini nih. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, bukan dia berontak. Yesus itu kudus. Nih, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang jahat cuma. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kepadanya. Kita yang ditimpa oleh karena bulu-bulu kita menjadi sembunyi. Sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil dalamnya sendiri bagi Tuhan. Pertanyaan saya cuma, yang terkutuk bukan kita ya cuma ya. Pertanyaan saya di sini, ini kitabmu nih. Gua tanya nih. Siapa cuma? Satpam ini kerjanya apa? Seperti Anda kan pernah jadi satpam. Halo, satpam Suma, lu kerja apa? Oh, lu kerja TikTok. Kerja bermain TikTok, makanya lu jaga. Lu tempat kerja kecurian, makanya lu cari uang di TikTok supaya untuk menjaga keganti lu gitu ya. Suma, gua tanya satpam itu Suma, kerjanya apa? Sudah habis waktunya kah? Belum kah? Masih ada? Belum, Pak, lanjut. Saya boleh dikit. Sabar, nanti sebentar, santai aja. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi cuma gua tanya bukan masalah Nabi memang manusia. Gua mau tanya, ini Allah memberikan kuasa kepada Nabi. Ini jaga oleh malaikat. Kan kau tahu, jangan kau bohong cuma. Kau kan mantan satpam. Satpam itu harus menjaga tuannya. Apapun yang terjadi tuan tidur tidak boleh terjadi. Apalagi sampai ada tuanmu mau dikasih racun. Pasti kau marah. Jangan kasih racun, saya punya tuan. Jangan kau kena sihir. Pasti kau sudah tanggapi. Tapi kenapa? Pertanyaan saya itu bro ya. Silakan kau jawab. Saya 1 menit Pak. Oke. Oke, 1 menit ya. Oke, aku Oke, diperiksa Ahmad, dulu, di silakan. pos dulu ya. Di pos dulu sebentar. Pos dulu. Ya, cuma 1 menit ya, tapi Oke, jadi begini, Juma dan umat-umat Islam yang paham akan akidah Islam. Ini sebetulnya blunder berat. Kalau Juma mengatakan itu ya nggak apa-apa, dia kan cuma nabi. Nah, sekarang kita lihat ya, di dalam surah An-Nahl ayat 99 sampai 100. Ternyata yang kena serang setan itu adalah orang kafir. Nih lihat nih, sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman. Loh, kalau nabimu kena serang setan itu makanya sampai kena santet, sampai kena ini ya, kena racun dan semuanya, artinya nabimu itu kafir. Loh, kalau nabimu Kafir, Muhammad kafir. Itu surat berapa? Itu surat berapa? Orang-orang Padang Quraisy itu mengatakan bahwa Muhammad itu nabi palsu ya. Muhammad Surah Sama Quran berapa tuh? 100 bro? Surah 16 ayat 99 sampai 100. Jadi nggak salah Muhammad orang-orang kafir. Padang Quraisy mengatakan Muhammad nabi palsu. Ya sudah waktu ya. habis. Surah 8 Silakan cuma kau jawab ya. Habis ya. ayat 21, surah 9 ayat 61 Muhammad itu tukang Ya. kuping. Begitu ya. Jadi soal Silakan. kutuk tadi sudah terjawab ya. Mungkin kalau dijelaskan nanti ditanyakan lagi untuk ketiga kali, mungkin Zuma tidak bisa memasang telinganya. Ayo nabi kafirnya dijawab dulu. Nabi Iya, coba kafir jawab dulu Nabi kalah kafir. sama Kenapa setan. Muhammad itu kalah sama setan? Lalu Al-Quran mengatakan dia itu kafir karena hanya kurang kafir lah kena setan gitu. Orang beriman bisa kena. Nah, Muhammad ini tergolong kafir. Silakan jawab dulu Juma, kenapa Muhammad kafir? Jangan bilang oh itu wajar, gila kau, biji matamu, Iya, wajar. Mbak Batu. Ayo, Mbak Batu. Iya. Ayo. Saya masih belum menunjukkan tadinya banyak data. Jadi Muhammad ini tajali Allah. Iya. Tajali Kita Allah. Enggak gini teman-teman. Saling ya. Satu saja. Ya, Kita ini Suma ditamu. Silakan coba. Saya udah jawab kau punya. Silakan kau jawab dulu saya punya itu ya. Satpam yang penjaga. Budi Baru. Wow, besarin saya penyembah Ya, sabar. Yudas. Iya Sorry, sabar. Sabar. Dia jawab dari Alkitab ini. Ini keren. oke. Ih, Nih ya. Dia jawab dari Alkitab. Inilah Suma ditanya dia jawab Jadi Alkitab. begini, saya kalau udah jawab tadi. Saya udah jawab. Apa yang kau jawab? Bahwa apa tadi yang kan Anda pakai tuduhkan dalam itu. Quran dong. Dengar. Diam dulu penyembah Yudas. Tadi Kenapa dulu panas? itu. Kenapa pakai Alkitab? Gimana Penyembah sih ini? Yudas. Penyembah Yudas kan tadi sudah kubilang samamu. Ini ayatnya. Bukan, pakai Alkitab kau jawab Ayatnya dulu. dong, data Di sini Tenang, sudah tenang, terjawab, tenang, sudah tenang, terjawab, tenang. sudah terjawab. Tenang Wa ma dulu. arsalna min qablika Ya. min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan bi umniyati. Udah gitu ya, udah selesai. Apa itu artinya? Jawabanku Apa? untuk umat Islam, jawabanku untuk umat Islam, bukan untuk kalian. Apa? Terus kemudian dalam surah Al-Jin. Wah ini bukan diskusi. Dengar. Kau
diskusi sama siapa? Qul uhiya ilayya Anda annahu diskusi sama siapa? Orang Arab minal aja jinni Juma. faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Udah nanti. Oke, jelas ya. Nah, sekarang permasalahannya ada. Apa? Diam Artinya dulu. apa? Artinya, Ini artinya. sisi saya, ini sisi saya. Ya, artinya, silakan. Diam dulu penyembah. Kalau kau Yunus. bicara Diam. sama orang Arab baru silakan. Yang dimaksud di sini adalah katakanlah wahai Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan itu. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Tidak ada hubungannya dengan yang kau tuduhkan kena sihir segala macam. Tak ada. Tak ada. Kau pandai-pandai. Bagaimana Tuhanmu yang dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ayo, kenapa dia dibunuh, diludahin? Kalau begitu, Tadi kan sudah. Kau diam. Ilmumu belum ada penyembah Yudas. Dengarkan saya. Dengar. Tadi saya sudah menunjukkan data-datanya sama kalian ya. Nih, lihat. Kemudian dikatakan dalam Matius 26 nih. Ini kan dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan Ulangan 27. Nih. Ulangan 27 nomor 25. Ingat tema kita terkutuk ya. Bukan masalah sihir. Iya, Paham kalian? iya, Nah, makanya iya. Quran kan babi. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah. Nih, terkutuklah. Tunjukkan dalil terkutuk dalam Al-Quran yang menuju kepada Rasulullah atau hadis yang menuju kepada Rasulullah. Tunjukkan. Ada. Hah? Nih, terkutuklah orang yang menerima suap untuk Itu apa? membunuh. Dengar, diam. Kau lagi bicara, gurumu lagi bicara, kalian diam. Guru. Terkutuk, bom. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, alias Yesus. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, halilintar. Oke, nah kita lihat apa yang dilakukan oleh Yudas Tuhanmu. Nih, Matius 26, 14, 16. Tuhanmu cerita ini. Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas. Nih, Tuhan kau nih. Apa dia bikin? Kepada imam-imam kepala dan berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepada kalian? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ayo, oke? Jadi yang terkutuk tadi siapa? Kembali ke sini. Nih, terkutuklah orang yang menerima suap. Yang mati di atas tiang salib itu terkutuk atau termulia? Hei. Yang mati di atas tiang salib itu terkutuk atau termulia? Hah? Sedangkan Yesus di dalam kitab kalian ini dikatakan nih, Yesus itu mereka ingin bunuh nih. Imam kepala kemudian. Imam kepala pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu dan kamu tidak insaf bahwa lebih baik dan bagimu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita dan tempat suci kita dirampas oleh Roma. Jedar. Jadi orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin membunuh Yesus karena mereka takut tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Nih, ini tulisannya Roma nih, Roma. Roma. Jadi karena mereka takut tempat suci mereka diambil oleh orang Roma, maka mereka sepakat membunuh Yesus. Yang mereka bunuh ternyata bukan Yesus tapi Yudas. Salah tangkap. Yang dibunuh adalah orang yang terkutuk. Terkutuklah engkau yang ada di atas tiang salib. Oke, yang terkutuk siapa? Siapa yang terkutuk? Yang ada di atas tiang salib. Di mana tertulis? Galatia 3 nomor 3. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang ada di atas tiang salib. Siapa itu? Nih yang tertulis ini. Yang makan suap nih, Yudas. Selamat 2000 tahun Kristen menyembah Yudas. Demikian. Oke, waktu habis. Boleh langsung saya tanggapi. Sebentar, dulu bom dulu. Saya jawab Alkitab dulu sebentar. Ya, Bom, silakan menjawab Langsung ya. aja yang Walaupun peristiwa tadi Bentar ya. Itu berapa lebih menit ya? banyak 5 dalam menit ya? Alkitab ya? 5. Dibandingkan Quran. Oke. Jadi Zuma, kau nih koplak ya. Masa kau bilang Yudas yang mati ya? Makanya kau jangan suka framing. Kau baca nih ya, Matius ini ya, Matius 27 ayat 5 ya. Maka ia pun melempar uang. Ini yang melempar uang siapa? Yudas, dia menjual Yesus. Tadi kan kau bilang Yudas menjual tuh pakai uang itu. Nah ini kalau bacanya ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci dan pergi dari situ menggantung diri. Yudas gantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata ia tidak bolehkan masuk uang itu ke dalam peti persembahan sebab itu uang darah ya. Ini uang darah ini, hakam damal ini dalam bahasa Ibrani ini hakam damal. Nah, Mantap, Pak. sesudah berunding mereka membeli uang di tanah tersebut, tanah tukang periuk. Oh, itu dijadikan pekuburan orang asing. Ini hakam damal ini. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini. Zuma, kau jadi satpam tapi tidak pernah ke Israel. Kau harus ke sana supaya kita sama-sama ke hakam damal ya. Tanah berdarah. Ini yang diperkatakan. Demikianlah genaplah firman Tuhan disampaikan Yeremia. Kalau kita bukan Yeremia, lari ke Yeremia 18 dan Yeremia 19 ya. Itu tanah itu sudah dibeli. Jadi kalau ada orang Israel, orang Yahudi, uang itu tidak boleh kembalikan ke kas ini bait Allah.
orang Yahudi harus diberikan tanah perisai. Ini sudah nubuatan. Jadi Yudas itu dia mati di bawah pohon, dia gantung diri, bukan mati di salib ya. Nah, saya sudah jawab tadi. Pertanyaan saya ya, Zuma Koplak, jangan kau bilang terkutuk. Terkutuk itu kita. Makanya tadi saya baca di sini Zuma ya, di sini di dalam Galatia. Jangan kau lari ke situ. Keulangan itu bukan Yudas ya, bukan terkutuk. Aduh, Zuma ini nih. Kau parah, sudah ku jawab ya. Nih, kau baca nanti Kisah Rasul 1 ayat 18 lagi. Itu Yudas nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat. Menjadi kutuk karena apa? Karena kita, bukan Yesus yang terkutuk ya. Kemudian kita baca Kisah Rasul nih, Suma. Kau lihat ini Suma, ini Yudas ini. Kisah Rasul 1 ayat 18. Kau bilang Yudas, kau bilang Yesus sejak kapan? Yudas itu tidak pernah bangkit nih. Yudas ini telah membeli sebidang tanah tadi, Matius 27. Gua ada jawab, dengan upah kejahatannya lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah. Karena Yudas mati duluan ya. Pada waktu gempa ya, itu gempa itu Yudas ya pasti dia jatuh karena kau tahu di sana Hakam Damal itu tinggi ya, itu tanah berkarang. Pertanyaan saya Suma, kau belum jawab cuma nih. Ini nabimu dijaga oleh malaikat. Pertanyaan saya bukan nabi. Kerjanya malaikat itu apa? Dia kan satpam. Kenapa sampai nabimu bisa kena racun? Pertanyaan saya bukan nabi. Itu malaikat kerjanya apa? Bar. Gue tanya. Kembali ke dia bikin TK. Oke, silakan kiamat. Lanjut sudah ya. 2 menit. Di pause dulu. Ya sudah. Dia belum jawab, saya udah jawab semua kau. Iya, tentang kutuk sudah 3 kali dijawab ya Pak. Silakan. Sudah selesai. Jadi begini loh Zuma, kamu tuh gak mampu untuk menjawab. Karena apa? Karena sudah tertangkap basah kalau nabimu ini tuh kafir. Nih, ya. Surah 16 ayat 99. Sesungguhnya setan itu tidak ada. Bentar kawan-kawan, nanti suaraku tertimpang nggak kedengaran yang lain. Sesungguhnya setan itu tidak ada kuasanya atas orang-orang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Nih, sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin. Dari umat Islam, Zuma, kamu termasuk, kamu itu penyembah setan. Boleh diperbesar dulu. Aduh. Sorry. Ya, dan atas orang-orang yang menyekutukan dengan Allah. Nah, lagi, kalau Anda tanya dari mana tertulis Muhammad terkutuk, nih saya tunjukkan ya. Jadi gini, kita pakai logika nih. Di surah Al-Ahzab ayat 37 dikatakan bahwa Muhammad itu dikatakan, kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Ini drama ketika Muhammad mau mengembat anak menantunya ya, si pasangannya Zaid ini. Nah, terus ternyata di sini dijelaskan ya di dalam Al-Maidah 54. Ternyata di sini dikatakan, hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum. Bentar. Kok yang ini? Al-Imran ya? Oh ya ini. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini takutnya itu kepada manusia, tapi dia tetap kafir, dia nggak takut sama Allah. Jadi logika yang sama di sini dijelaskan. Oh, Muhammad itu takutnya sama manusia. Kenapa? Karena Muhammad itu kafir. Ini datanya, bantah nih Quranmu semua tuh, ya. Terus faktanya umat Islam ini mendewakan Muhammad. Nih lihat ya. Jadi ada ulama namanya Ibnu Arabi sama Al-Jili, dua-duanya mengatakan Muhammad ini adalah tajalli dari Allah. Tajalli Allah yang kafir, umat Islam menyembah Muhammad sampai kencingnya, darahnya, dahaknya semua. Bentar lah ya, Mat, pelan-pelan ya, Mat. Oke, sebelum Zuma lanjut ya, kita rekap dulu ini terakhir Zuma berarti ya. Iya. Nah, pelan-pelan Pak Supir. Terakhir. Kebagian Pak Supir. Sabar dulu. Sabar dulu yang lain ya. Pak Bombo berarti sudah menganggap sudah menjawab ya pertanyaan Zuma ya. Tadi pertanyaan Sabar teman-teman, sabar ya teman-teman. Sabar ya teman-teman, sabar ya. Sabar. Timer belum jalan. Sabar, timer belum jalan. Tenang dulu, mau rekap dulu Zuma. Pelan-pelan. Sabar ya. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak dulu ya. Sabar. Kita bicara sebentar, Babe. Kita bicara masalah jin ya, surat Al-Jin. Puji Tuhan ini ada jin yang mendukung kita ya. Jadi jin tidak mendukung nabinya, jin mendukung kita ya, oke? Satpam jin dia tidak mendukung. Oke, lanjut ya. Pak Jin, makasih ya. Ya, Pak Bombom sedikit ya, saya rekap dulu supaya ini nggak repetitif banget nih, ulang-ulang mulu. Pak Bombom udah menjawab ya. Berarti ya udah selesai. Sudah. Nantilah itu urusan mulai itu. Hei, urusan mulai itu. Sekarang waktu saya. Sabar dulu. Penyembah Yudas jangan curang, ini waktu saya. Nantilah itu. Cuma Yudas. Penyembah Yudas nantilah itu. Nanti. Ini waktu saya loh. Penyembah Yudas. Tetap layar. Waktu saya loh. Nanti di internal kamu curhat-curhatan nanti. Ini giliran saya. Saya udah. Pertanyaan Pak Bombom sudah kamu jawab atau belum? Kamu merasa sudah jawab atau belum? Biar kita lanjut.
Nggak usah kalau mau tanya, nggak usah. Iya, Ini waktu pesan saya. Pak Bom-Bom, Waktu saya kerjanya jangan panas. malaikat apa gitu Jangan loh. panas, jangan panas. Ini Suma. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang kita Pertanyaan lihat Pak ini Bom-Bom, kerja malaikatnya Matius apa gitu. 27 nomor 5. Sabar dulu Suma. Suma, sudah 3 kali saya bertanya kok nggak jawab Suma. Tadi pertanyaan itu Kerjanya satpam itu apa? Malaikat Saya mau kerjanya malaikat recap apa? dulu ini. Ya silakan. Ya silakan. Biar Suma juga ini ngerti dan tahu diskusi itu seperti apa ya Suma. Tadi Pak Bom-Bom sudah mengaku dia sudah menjawab, berarti tidak ada jawaban tambahan. Suma, masih ada jawaban tambahan tidak? Pertanyaannya Pak Bom-Bom. Biar kita pindah topik lain. Iya, jelasin ini giliranmu terakhir. Ini gimana? Biar nggak repetitif kita putar-putar mulu di situ. Bagi-bagi dong giginya, bagi-bagi giginya. Pertanyaan Pak Bom-Bom tadi tentang malaikat itu belum terjawab. Nggak, Iya. dia merasa sudah menjawab atau belum, itu aja. Kalau memang belum ya kita sudah tahu jawabannya seperti itu gitu kan. Ya silakan. Cuma Itu aja simple kok. Biar yang di bawah yang Waktu nilai. saya udah diam kalian, diam. Ini waktu gurumu Jadi nih. dia nggak menjawab berarti ya teman-teman ya. Nah, Oke. sekarang kita masuk ke dalam Matius 27 ya, nomor 27, nomor 5 nih. Nah, nih, jangan sakit hati dong, jangan sakit hati dong. Tuhan mau dibunuh sama security, kok sakit hati? Nih, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1 nomor 18 mencatat bahwa Yudas tewas karena jatuh. Oke, karena jatuh tuh, karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Nah, titik. Ini ada tanda titik. Tuh, ada tanda titik. Apa yang diterangkan kemudian kitabmu? Mati dengan menggantung diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan, jedar, atau disulihkan, jedar. Simak datang besok. Ini Alkitab Sabda yang menerangkan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam kitabmu memang kontradiksi. Ini kau lihat kontradiksinya. Kisah Para Rasul 1 nomor 18-19 nih. Yudas ini telah membeli sebuah tanah, telah membeli dengan upah. Lalu ayat selanjutnya apa yang dikatakan? Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Dia kemudian membeli tanah, dia membeli tanah, sebidang tanah, lalu menggantung diri. Tapi kalau di dalam kitab Matius kebalik. Apa yang terjadi? Ia pun melemparkan perak uang itu, dia melemparkan uang perak itu ke bait suci, lalu pergi di situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang itu dan berkata kemudian, tidak boleh kamu ambil. Mereka berunding, imam-imam beli tanah. Ayo, kalau di dalam Kisah Para Rasul yang membeli tanah Yudas, kalau di Matius yang beli tanah adalah imam-imam. Ini kitab apa ini? Kitab Salome. Kitab Salome. Yang satu mengatakan Yudas bunuh diri, imam-imam beli tanah. Yang satu mengatakan Yudas beli tanah lalu bunuh diri. Kitab Salome. Makanya kawan, nih dalilnya nih, Amsal 17 nomor 23 nih. Dengarkan. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Itulah halilintar. Lalu dikatakan lagi Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Tuh, baca. Jadi yang kamu bunuh itu Yudas, yang kau sembah itu Yudas nih. Amsal 11:8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik penerima suap menggantikannya. Jedar. Kau paham sampai di situ? Jadi selama ini 2000 tahun kalian itu menyembah Yudas. Kita ulang ya, kita ulang. Di dalam kitab kalian diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ayo, di mana tertulis? Nih. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap tadi, Bom-Bom? Hei, Lidara. Hei, kalian semua, Congorpedia. Siapa tadi yang menerima suap? Octavianus. Siapa yang menerima suap tadi? Siapa? Yudas atau Yesus? Yudas atau Yesus ini? Nih. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Mereka membayar Yudas sebesar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Siapa yang menerima suap, Bom-Bom? Siapa yang menerima suap, Bom-Bom? Yudas. Apa hukumannya? Pemakan suap? Terkutuk. Siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Yudas. Siapa yang kesembah selama ini? Orang yang terkutuk di atas tiang salib. Belum paham juga? Mana dalilnya Nabi Muhammad SAW terkutuk? Mana? Kamu kemana-mana, kesana kemari. Kamu tantang saya bahas tentang terkutuk. Nih Tuhanmu ini Yudas makan uang suap. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib tuh. Terkutuklah orang yang makan suap. Mana dalilnya Nabi Muhammad terkutuk? Mana?
Kemana-mana kalian pergi. Sadarilah itu. Kalian itu penyembah orang terkutuk. Hah? Sadar. Istighfar. Istighfar pula. Ya udahlah, sadarilah kalian. Hah? Kalian itu menyembah Yudas selama 2000 tahun, diajarin dari Roma. Agama kalian itu dari Roma. Agama kalian dari Roma. Roma yang mengajarkan kalian menyembah Yudas. Sabar. Aku ada Sabar. Pak, Sabar, terakhir. Oh ya. Sabar, terakhir ya. Saya boleh saya. Oke, timer jangan sebentar, Pak. Terakhir. Pak Bom dulu. Zuma. Tanya belum dijawab. Ya, udah. Oke. Zuma, saya kasih koyat Al-Quran lagi satu ya. Kubal balik kau. Habis ini saya lagi kan? Sabar. Kopi lo. Sabar. Iya, habis ini kau ya. Oke, sip. Sabar. Berarti saya yang penutup. Dari tadi kau belum jawab ya tentang kerjanya malaikat itu apa. Nah, kubar kau. Ini satu teman-teman lihat. Saya kasih di ayat pamungkas terakhir. Nih. Surat ini nih. Surat Al-Hijr ayat 42. Sesungguhnya kamu iblis. Nah, ini nih iblis. Iblis tidak berkuasa atas hamba-hambaku. Berarti tidak berkuasa atas Nabi Muhammad. Kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang sesat. Kalau nabimu kena santet, kena sihir, berarti orang orang sesat. Nah, Allah menyuruh malaikat menjaga nabimu. Seperti saya, kenapa dasar kau tidak jawab-jawab? Kerjanya malaikat itu apa? Nih, karena malaikat tahu yang dijaga nggak perlu dijaga karena dia penyembah iblis. Tuh, makanya dia kena santet nih. Yaitu orang-orang sesat. Kalau orang sesat tetap kena santet. Kau belum jawab dari tadi. Sorry ya, Suma ya. Kau belum jawab. Sekarang tadi saya sudah jawab dari Alkitab, sudah jelas ya. Ya, kau bilang ini Yudas. Ini jelas tadi kan sudah jelaskan dari Matius. Sudah, enggak usah jawab lah. Saya tanya kau, sudah percuma saya menjelaskan kau Alkitab. Tadi kau bilang Yudas, kau cocomologi ya. Kau cocomologi. Kau ambil di Amsal 17 ayat 23. Apalagi tadi Amsal 21 ayat 18. Kau ngambil seenak-enaknya ayat Alkitab Kitab Salomo. Kau tinggal pakai kau punya otak. Ulangan 21 ayat 22. Sekarang Al-Quran kau tidak pernah jawab. Dari tadi kau tunjukkan Alkitab. Al-Quran kau tidak pernah tunjukkan. Kenapa? Kau malu? Kau tidak bisa jawab, kau malu? Ya, silakan Kiamat. Sudah selesai ya? Oke. Lanjut. Saya dong. Kiamat. Enggak kebagian nih. Nanti sebentar. Ntar aja baik kita be. Habis ini Babe. Boleh diperbesar. Ya. Ya, jadi gini ya, yang tadi yang Zuma itu apa ya, logikanya hancur. Jadi di sini kan jelas Yudas itu yang menggantung diri di dalam Matius 27 ayat 1 sampai 10. Yang curam di atas lembah Hinom tetapi tali yang digantungnya akhirnya putus dan Yudas pun jatuh ke bawah seperti yang digambarkan oleh Lukas. Nah, jadi terus pertanyaannya, apakah tanah darah yang dibeli oleh Yudas itu dinamakan demikian karena para imam-imam membelinya dengan uang darah. Nah, ini baru kemudian ya. Ini kamu ini memang nggak nyambung ya. Zuma ini memang mau membodoh-bodohi umat Islam, sedangkan di sini bukan kemudian dijelaskan seperti yang tadi dibacakan oleh Zuma di dalam Matius 27 ayatnya yang kelima ini ya. Coba. Nih. Jadi di sini kan dijelaskan gini. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantungkan diri. Kisah Rasul 1 ayat 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali. Nah, ini di sini ada kalimat barangkali. Yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Loh, kok tiba-tiba keluar? Sebentar ya. Ini mana ini? Nah, ini ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi, Yesus itu disalibkan. Nah, sedangkan Yudas di sini dijelaskan oleh Lukas bahwa dia ini matinya menggantung nih di sebuah tonggak. Jadi Anda ini harus bisa membedakan mana yang mati itu kemudian digantung yang artinya disalibkan, mana yang dia matinya itu gantung diri. Menggantung diri itu beda. Yesus bukan kemudian menyalibkan dirinya sendiri atau menggantungkan dirinya sendiri. Ini kan otak Anda yang bermasalah. Kok jadi Anda itu kemudian Anda cocok-cocok logikan, sedangkan di sini jelas beda. Anak kecil aja bisa memahami ini. Kenapa otak Anda mesti mencrek kayak Muhammad mencrek? Ya. Anda yang tadi Muhammad tadi ya silakan. Berikan saya dalil bahwasanya Muhammad itu terkutuk. Bukankah saya sudah memberikan tetapi Anda nggak bisa bantah? Di sini dikatakan ini, akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Ini surah Al-Imran ayat 151. Pakai logikanya Zuma, pakai ya. Orang-orang kafir itu menutup diri kepada Allah. Ketika dikatakan di ayat ini mereka itu takut, mereka bukan takutnya sama Allah, tapi takutnya sama manusia. Nah, ini nabimu surah Al-Ahzab ayat 37 dikatakan oleh Allah, kamu takut kepada manusia sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Jadi di sini jelas nabimu terkutuk. Karena nabimu takutnya sama manusia, bukan sama Allah. Surah 66 ayat 1 lagi. Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Di mana nabimu taat. Ya. Terus di sini saya tunjukkan lagi surah 80. Nih kau itu menyembah setan cuma. Nih lihat ya. Abasa ayat 3. Allah
itu mengatakan ketika ada orang buta yang datang kepada Muhammad, dan di sini Muhammad ini nggak bisa melakukan mukjizat apa-apa, masa berpaling. Akhirnya Allah mengatakan ini, tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan diri dari dosa. Ini loh. Oke. Allah mengatakan barangkali ini Allah atau Allah Muhammad nih. Oke, saya kasih. Oke. Sebentar ya, Suma ya. Oke, Suma sabar ya. Sabar Suma. Nggak nyambung kami. Sabar ya. Oke. Sebelum teman-teman, sebentar ya teman-teman. Terima kasih banyak lagi. Sebentar. Cuma terima kasih banyak ya. Sebentar. Penutup ya. Sabar Suma, saya bicara dulu ya. Cuma sabar dulu ya. Oke. Ya, jadi Suma ini kau tolong sebentar Lus. Nanti kau tolong jawab pertanyaan saya tadi ya. Kau dari tadi tidak jawab. Saya bukan tanya tentang Nabi. Saya tadi kasih tunjuk surat Al-Jin, kemudian dalam surat Al-Hijr 42. Di sini sudah sangat jelas Allah mengatakan bahwa hamba-hambaku tidak akan pernah diganggu oleh iblis. Sekarang kena sihir, mati diracun. Kalau tidak kena sihir, berarti orang kafir, berarti terkutuk. Kalian kan kutuk-kutuk kita orang kafir. Nah, sekarang hamba yang sesat, kau jelaskan tugasnya malaikat itu apa? Kenapa tidak sampai jaga nabimu? Kalau tidak jaga berarti mereka tidak jaga, berarti nabimu terkutuk begitu. Ini kan masalah terkutuk karena mati diracun. Karena firman Allah katakan di dalam surat 69 ayat 44 sampai 47, di situ dikatakan siapa yang melawan firman Allah akan mati kena racun, urat nadiku. Itu sudah jelas toh. Nah, sekarang kau jawab, oke? Kalau kau tidak jawab berarti selesai. Kau dan saya selesai, kau dan teman-teman silakan. Itu aja. Saya sudah selesai jawab punya kitab. Silakan. Bentar ya, saya kasih besar kau. Bentar Subah, saya kasih besar. Kau tidak jawab dari tadi. Tugasnya satpam ya. Kau jawab ya, tugasnya satpam itu apa? Tugasnya malaikat, silakan. Jadi gini, Bom. Ayat yang kau aduh. bawa itu, Bom, tidak ada hubungannya dengan sihir atau apapun. Surah Al-Jin itu penjagaan Rasulullah tidak dari mengerti, wahyuan dari Al-Quranul Karim. Tidak ada hubungannya dengan sihir, tak ada hubungannya dengan itu semua. Lah kok gak ada hubungannya? Kan Muhammad kena sihir. Dijaga. Tidak Muhammad ada kena kemudian sihir. hubungannya dengan Al-Quran surah Al-Jin yang kamu bawa. Gak usah jawab ya. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Ini buktinya Al-Quran. Muhammad kena sihir. Illa tansuruhu faqad nasarallah. Gimana? Tadi Anda mewajarkan Muhammad kena sihir, sekarang Anda mengatakan tidak ada kena sihir. Itu kena mute Anda itu. Jawablah. Ya, jangan usah lompat-lompat kemana-mana. Itu kena mute Anda. Congorpedia diam dulu. Ini waktu saya. Congorpedia. Ini Congorpedia. Nggak ada hubungannya dengan data yang kalian bawa. Okay? Fokus. Yang harus kamu perhatikan itu Tuhanmu. Kenapa dia bisa dibunuh, diludahi, ditampar? Nah, sekarang itu. kau jawab. Gitu. Udah diam kau. Ya, jawab aja. Fokus. Dari tadi kamu nggak jawab Suma, putar-putar Nggak bisa. Malu aku diskusi sama kamu. Waduh, ini kasihan umat Islam. Malu punya Suma nih, nggak ngerti tugasnya satpam. Pantasan dia jadi satpam dan tidak mau jadi satpam ya. Ini gimana? Nggak ngerti dia. Dia satpamnya di jamban di empang. Kasihan ini pengikut ajaran penjajah. Bukan, kau nggak ngerti yang kita tanya gimana sih? Kasihan. Tak ada hubungannya aku bilang. Kok nggak ada hubungan? Berarti tugasnya satpam itu apa? Gimana sih? Gak ada hubungannya. Al-Quran surah Al-Jin dengan itu. Nah, ini giliran saya sekarang. Oke. Kalau orang tidak bisa terkutuk, tidak bisa mati diracun. Kamu tahu nggak apa Diam. pertanyaan Pak Bom? Tahu nggak pertanyaan Pak Bom? Jangan Anda tadi nggak mendengarkan giliran dengan saya. baik. Oke. Kamu tahu nggak Terkait dengan itu, Congorpedia ini waktu saya. Kamu tahu nggak pertanyaan Pak Bom? Bro, sebentar, yang lain diam, yang lain tenang. Pengikut agama penjajah diam. Kau diam. Setan, berisik kau. Pengikut agama penjajah diam. Tadi, kenapa nabimu kena mati diracun? Pengikut agama Tadi kau penjajah buka diam. kitab, botol. Jangan tabir Kau dengar baik-baik. Santai. Ketika nabi mati diracun itu dikatakan dalam surah ya QS 15 Diskusi ya, ini waktu saya. Hanya hamba iblis, dengar baik-baik. Hanya Ini hamba waktu iblis. saya, Itu iblis yang berkuasa pada hambanya. Gua tanya. Ketika nabimu, dengar baik-baik. Ketika nabimu kena racun, jawabanmu apa dari tadi? Ini waktu Malaikat saya. tuh ngapain? Malaikat tuh ngapain? Itu yang ditanya malaikat ngapain? Satpam. Malaikat itu ngapain? Lu jawab itu ya. Malaikatnya lagi ngembak anak kecil umur 6 tahun. Kalian panas, kenapa? Bukan. Malaikat itu. Panas, Tuhannya mati. Sama-sama diam ya. Suma, gua tanya tugas malaikat kan kau pernah jadi satpam. Tugas satpam itu menjaga. Tugasnya. Iya tugasnya malaikat itu apa bro? Ada Suma nih kan hubungannya ngerti itu, pertanyaan ya. Bom. Ada hubungannya. Pertanyaan kau Nggak ada hubungan. Yesus itu Apa Tuhan yang dibunuh ada hubungan kenapa? yang ditanya justru Coba. apanya yang ada hubungan sih? Hah? Lu ngerti Hubungannya nggak ayat ditanya yang apa dari kamu tadi? bahas itu. Ini saya sedang mau membahas kenapa waktu saya diganggu. Kenapa? Bukan, kau membahas kau jawab pertanyaanku dari Saya tadi. sudah jawab dari tadi. Apa kau jawab tugasnya malaikat apa? Coba. Harus sesuai. Kenapa kau pasal Bukan, tugasnya malaikat itu apa sih? Kenapa? Kenapa? Biar saya yang ngurus. Malaikat ngapain? Kenapa Nabi lu nggak jaga? Ini dalilnya nih. Penjagaan Allah. Coba sekali.
malaikat tuh ngapain? Kenapa Nabi lu nggak dijaga? Ini nih dalilnya nih. Saya mau nunjukkan, tapi kau nggak kasih saya kesempatan. Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Oke. Ya. Nah gitu dong. Silakan timer. Silakan timer. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu iz rajahul ladina kafaru. Dzani yasnaini izhuma fil ghar. Langsung aja artinya. Iz yaqulu. Orang lagi baca kitab suci. Emang kupikir ini surat dari Romawi? Nah, pas ini kan waktu semua orang saya. di sini bisa ngartiin. Lah kamu suruh aku tadi jawab. Artikan saja. Kamu suruh aku jawab kan? Ini Al-Quran, bro. Kitab suci, kitab sampah. Ini mulutnya saja sedikit palsu langsung. Ini bukan di Arab. Sakit jiwa. Mungkin mana? Ini guliran saya sakit hatimu. Kamu kayak setan, tidak bisa mendengarkan. Izhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan. Innallaha ma'ana. Tap layar teman-teman, tap layar. Anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu. Malah nyanyi. Apa aja? Oh ya udah, oke lah. Enggak, kalau Gimana sih orang ini? Langsung artinya. Kau pakai juga teknikmu menjawab. Kau baca bahasa Yunanimu itu. biarin aja loh. Apa sih? Orang Islam juga malu lihat semua baca. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi al ulya. Ini debat atau lomba ngaji ya? Debat atau lomba ngaji nih. Dengarkan dong, guru mau menjawab. Dan jika kamu tidak kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah telah menolong ketika orang-orang kafir mengusirnya, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu ia berkata kepada sahabat, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehnya. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini Allah menjaga Rasulullah ketika dikatakan terkait dengan malaikat, serangan-serangan dari orang kafir. Bukan dari sihir. Kenapa kena sihir? Bukan dari sihir, tuyul. Itu beda. Paham? Kerja satpam apa? Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Sabar. Ayat 28 itu tak ada hubungannya. Ayo, jin botol mana? Tolong jin botol. Aduh. Tak ada hubungannya itu. Yang ditanya sekarang yang permasalahannya bisa jawab atau tidak, Zuma? Saya kan sudah jawab samamu. Tak ada hubungannya tuh. Astaga. Aduh. Yang ditanya apa, dia jawab apa? Ini sakit jiwa mulai. Sodok Allah. Dengar. Saya sudah jawab ya. Nah, akibat dari menyembah ketika Nabi ini waktu saya kenapa itu kan disuruh jaga. Ini waktu saya. Jawaban mana dari tadi, botol? Ini waktu saya. Bukan saja Suma. Biarkan Suma saja, biarkan sudah teman-teman. Biarkan. Ya, lanjut Suma, lanjut. Waktu saya harus berjalan. Iya, sudah lagi dulu tadi lagi dulu. Sehingga Yesus mengatakan, waspadalah kepada pengajaran nabi-nabi palsu. Buah-buah dari nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bermujizat pakai nama Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus dan seterusnya, itu adalah penyembah-penyembah manusia terkutuk. Paham? Akibat menyembah manusia tidak menjawab Muhammad kena sihir gitu. Akibat daripada manusia terkutuk ini, sehingga lahirlah kalian penyembah manusia terkutuk yang diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Jedar. Yang terkutuk itu kena sihir dan kena racun. Kau jawab. Malaikat tidak jawab, berarti betul terkutuk. Yang lain dulu sebentar ya. Itu diam. Kapan nih gue ngomong nih? Kapan nih ngomong nih? Kemana dia? Kemana dia? Kabur. Ya kabur. Jadi Zuma mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan malaikatnya yang tak kelihatan menjaga si Muhammad. Lalu kenapa dia kena sihir? Dia bilang tak ada hubungannya. Abdul. Dudul. Oke, itu dia saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersama-sama telah menyaksikan serta melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Zuma. Dan menurut saya Ustadz Zuma ini dia salah memilih lawan debat, dan atau mungkin dia salah masuk di dalam room diskusi atau debat, karena pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana Ustadz Zuma di menit-menit terakhir karena sudah kelabakan dan tidak bisa
bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan, bahkan sanggahan serta pernyataan dari teman-teman para apologet Kristen. Akhirnya dia kabur dari room diskusi. Karena apa? Karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataan serta argumentasinya sendiri yang berkaitan dengan iman kekristenan. Apalagi kalau kita lihat di sepanjang diskusi atau debat, Ustadz Suma ini terus berkoar-koar membahas dan mengatakan, dan juga dia memaparkan dengan ayat-ayat Alkitab yang menjadi pendukungnya, walaupun kita melihat cara Ustadz Suma mentafsirkan, bahkan mencari tahu, menggali arti kata yang dicomot oleh Ustadz Suma itu sangat tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya yang dicatat atau dituliskan di dalam Alkitab itu sendiri. Apalagi kalau kita melihat Ustadz Suma ini dia berkoar-koar mengatakan bahwa sebenarnya bukan Yesuslah yang disalib, melainkan si Yudas. Seperti itu, karena Yudas menggantungkan diri setelah dia mengembalikan uang yang diberikan kepadanya untuk menukarkan Yesus seperti itu. Tapi pernyataan dari Ustadz Suma ini juga sangat kontradiksi dengan pernyataan dari teman-teman polemikus yang lainnya, seperti Ustadz Kainama dan juga para polemikus lainnya yang dimana mereka mengatakan bahwa yang disalibkan sebenarnya bukan Yesus tapi orang yang diserupakan. Akan tetapi Yudas mengatakan bahwa yang disalibkan yaitu semua mengatakan bahwa yang disalibkan itu Yudas. Jadi kalau kita melihat perbandingan dari pernyataan dan juga pendapat dari kedua belah pihak ini yang merupakan sesama polemikus, mereka memiliki pemahaman yang berbeda-beda seperti tentang siapa yang disalibkan, apakah itu Yesus atau orang yang menyerupai Yesus, atau itu Yudas Iskariot itu sendiri. Akan tetapi walaupun mereka melontarkan pernyataan tuduhan mereka bahwa itu bukan Yesus, tapi yang menjadi suatu hal yang bisa membuktikan bahwa Yesuslah yang di atas kayu yang disalibkan itu dari para saksi. Karena hanya para saksilah yang bisa mencatat serta menuliskan setiap kejadian dan seluruh kejadian yang terjadi pada waktu itu, di mana waktu di zaman salib itu. Dan hal inilah yang seharusnya tidak bisa lagi dibantahkan oleh seorang Ustadz Suma dan teman-teman para polemikus yang lainnya. Karena apa? Karena kalau orang Kristen berbicara tentang penyaliban, semuanya berdasarkan data dan juga pastinya saksi yang menguatkan data dan juga yang dituliskan di dalam Alkitab itu sendiri. Seharusnya Ustadz Suma sudah merasa malu. Karena apa? Karena setiap data yang dia bawakan itu semuanya itu bertentangan dengan iman kekristenan. Bahkan literatur yang dia gunakan untuk mendukung argumentasinya itu semuanya dia ambil dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercayai, atau bisa dibilang itu merupakan sumber-sumber sesat atau aliran sesat. Tapi dia masih saja menggunakan hal itu untuk mengusik-musik iman kekristenan seperti itu. Nanti kita akan melihat ada di satu diskusi atau debat yang mungkin akan kita saksikan bersama-sama, di mana kita akan mendengarkan dan akan melihat maksud dan tujuan dari Ustadz Kainama bersama dengan teman-teman polemikus, termasuk Uni Rifa, Yonatan Nanda, dan Ustadz Suma. Di situ akan dibongkar apa tujuan mereka berdiskusi atau berdebat. Maka dari itu kita akan menyaksikannya nanti, dan ya mungkin di video kali ini sekian sampai di sini, dan kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka juga boleh terus dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan secara luar biasa dengan hikmat Tuhan untuk menyatakan setiap kebenaran, bahkan memberitakan setiap kabar baik kepada semua orang. Dan melalui pelayanan mereka ini banyak jiwa yang melihat dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini dan sampai bertemu di video-video yang selanjutnya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.